Selamat pagi pemirsa Jember 1 TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan siaran kami tentunya di channel kesayangan kita Jember 1 TV. Saat ini terima kasih sekali saya bisa bersama menyapa Anda dalam sebuah program acara yang pada hari ini perdana. Acara apa itu? Ya oke. Acaranya adalah Ngobrol bareng Ahmad Anies. Dan di studio Jember 1 TV pada saat ini sudah hadir yang memang menjadi program acara ini namanya Ngobrol bareng bersama Ahmad Anies. Tentunya yang datang juga namanya harus Ahmad Anies. Langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat pagi Mas Anies. Ya, selamat pagi Mas. Ya. Apa kabar? Waduh, baik sekali pagi hari ini. Gimana Mas Anies, baik? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya, ini silakan nanti Mas Anies bisa ya ngobrol dengan saya bagaimana nantinya pokok bahasan kita pada pagi hari ini adalah, atau tema kita pada pagi hari ini adalah masa depan demokrasi Jember. Ya, kita tahu bersama bahwa demokrasi itu adalah sebuah hal yang move ya, bergerak. Bagaimana kita nantinya bisa menjabarkan demokrasi ini bukan hanya dalam tatanan pemerintahan, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Karena demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga apabila dilakukan oleh kita semua. Oke, Mas Ahmad Anies, kita akan ngobrol demokrasi ini nanti. Tapi tidak afdol apabila kita pada kesempatan kali ini ingin menunjukkan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Wah ini. Mas Anies ini asli Jember, Mas Anies? Asli Jember. Ya, dan Mas Anies ini sendiri kalau boleh alamatnya di mana ini di Jember? Saya di Balung ya. Oh, di Balung ya, Kecamatan Balung di ya. Desa Tutul. Ya. Oh, Desa Tutul. Jadi bukan hanya orang Jember ya. Orang yang hidup di kampung di Jember. Waduh, ini luar biasa Mas Anies. Dan kalau boleh saya juga informasikan kepada pemirsa Jember 1 TV bahwa Ahmad Anies ini kita panggil Mas Anies saja ya. Oke. Monggo. Mas Anies, Anda dalam karir ini, dalam karir ataupun dalam sebuah pengalaman ini pernah menjabat sebagai Ketua KPU Jember. Tahun berapa itu? Betul, itu periode 2014-2019 ya. Iya. Saya mengawal pemilihan presiden 2014, kemudian pemilihan gubernur, pemilihan bupati di Kabupaten Jember, kemudian yang terakhir ini sejarah bagi pemilu nasional kita, ya, di mana pemilihan presiden dan pemilihan umum itu dilaksanakan secara serentak. Serentak ya, itu pada zamannya Mas Anies menjadi Ketua KPU perdana, Jember. kira-kira. Perdana. Oke, ini pengalaman yang luar biasa Mas Anies. Dan Mas Anies, ini tema yang dipilih ini cukup bagus ya, menurut saya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi yang terpenting, kenapa sih Mas Anies ini kok mau sih datang ke Jember 1 TV mengadakan sebuah program acara Ngobrol bareng Ahmad Anies ini? Apa sih motivasinya, maksud dan tujuannya? Seperti yang Mas Anang sampaikan tadi ya. Jadi kita semua masyarakat Jember ya, itu tidak boleh kehilangan hak untuk mendapatkan edukasi politik. Sehingga pada saatnya masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam politik ya, dengan takaran informasi dan nalar yang cukup begitu. Iya, seperti itu ya. Wah, cukup dalam ini artinya. Dan ini juga penting kenapa masyarakat ini harus memilih ataupun memiliki edukasi kepada masyarakat, karena sesaat lagi nih kita sudah tahu bersama bahwa ada kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Tapi kita tidak akan ke situ ya Mas Anies. Meskipun Mas Anies nantinya juga sudah kita lihat di mana-mana bahwa Mas Anies ini sudah banyak orang tahu. Tapi kita akan fokus kepada bahasan kita atau tema kita pada pagi hari ini. Kenapa sih memilih tema demokrasi atau masa depan demokrasi Jember? Kenapa ini Mas? Ya, jadi pilkada itu ya sebuah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, dan itu sudah menjadi amanat daripada undang-undang kita ya. Artinya ya apa yang menjadi pilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus dipahami secara utuh oleh seluruh masyarakat Jember. Sehingga sebelum kita masuk pada substansi ya hasil pemilihan, kita harus mengawal proses ini sejak dari proses pemilihannya. Sehingga ketika proses pemilihannya berkualitas, tentu harapan bahwa hasil pemilihannya itu juga akan lebih berkualitas. Maka proses pemilihan ini tidak boleh kita biarkan berjalan dengan liar.
harus ada edukasi terus-menerus ya kepada masyarakat. Ya, tentu itu kewajiban kita semua ya. Kewajiban kita semua ya? Kewajiban kita semua. Maka pada konteks itulah ya, tentu kita ingin ke depan mengikuti sebuah proses pemilihan yang fair, proses pemilihan yang sehat ya, berdasarkan penyebaran informasi yang objektif, informasi yang faktual, sehingga masyarakat bisa memilih dengan takaran nalar politik yang ideal gitu. Iya, iya. Mas Anies, ini ada kata-kata fair ini. Fair ini adalah dalam artian yang luas ya. Sebenarnya apa sih menurut Mas Anies ini makna dari fair ini sendiri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang dimaksud fair itu sebetulnya bukan soal teknis penyelenggaraan pemilihan saja ya. Tapi lebih pada bagaimana masyarakat mendapatkan haknya secara utuh dalam melaksanakan kedaulatannya itu. Jadi jangan sampai masyarakat itu ketika melaksanakan kedaulatannya ya, memberikan pendapatnya, menitipkan harapannya di TPS itu ya, tidak didasarkan pada informasi yang cukup, sehingga di kemudian hari hasil daripada pemilihan itu justru menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Jadi ini bukan soal teknis penyelenggaraan saja. Karena kalau kita bicara teknis penyelenggaraan, sesungguhnya penyelenggaraan pemilu kita hari ini sudah sangat modern, sudah sangat transparan ya. Sehingga masyarakat bisa mengawal setiap tahapan itu ya dengan sangat terbuka. Apa sih sebenarnya yang diharapkan nanti apabila sudah transparan dan lain sebagainya? Tetapi dengan catatan masih ada hal-hal. Jadi kita flashback ke belakang, bukan menyalahkan, tidak Mas Anies, tapi demokrasi, tema yang kita pilih pada kesempatan kali ini, masa depan demokrasi Jember ini tentunya sangat-sangat sekali berpengaruh bagi mereka-mereka yang memiliki power. Power ini dalam artian masyarakat menginginkan fair play, masyarakat menginginkan semuanya transparan, masyarakat menginginkan semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi kenapa pada akhirnya chaos? Ini seperti apa? Jadi power dalam demokrasi ya, kalau kita bicara demokrasi tentu identik dengan pemilu ya. Nah, power terbesar dalam demokrasi itu ya kedaulatan rakyat. Ya. Marwah ya sebenarnya. Iya. Maka bagaimana kemudian kedaulatan rakyat itu dikelola dengan seadil-adilnya sehingga akan melahirkan satu proses pemilihan umum yang fair dan menghasilkan ya pemilihan yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang dia titipkan dalam proses pemilihan itu tadi. Nah, ketika itu kita lakukan ya, tentu tidak akan ada kegaduhan ya. Bahwa ada sedikit riak-riak dalam proses itu bagian daripada dinamika politik. Boleh dianggap ya, biasa. itu biasa saja. Kenapa? Karena demokrasi itu memang isinya adalah kebebasan berpendapat gitu ya. Tapi jangan sampai pendapat itu nantinya akan membuat lebih gaduh kepada situasi dan kondisi. Karena masyarakat ini Jember terutama ke depan ini sesuai dengan tema, mengapa memilih tema ini? Karena memang cukup menarik, Mas. Jadi kultur masyarakat Jember itu yang majemuk dan lain sebagainya, kebanyakan ini semuanya tatanannya yang berada di bawah ini kebanyakan rusak karena yang di bawah sendiri sebetulnya tidak mampu untuk melihat seperti apa sih demokrasi itu sebenarnya. Mungkin Jadi seperti itu. kerusakan itu sebetulnya kan tidak bisa kita lihat hanya dari satu sudut pandang ya. Karena dalam demokrasi ya, dalam pemilu ya, itu yang terlibat tidak hanya penyelenggara pemilu. Di situ ada peserta pemilu, ada masyarakat, ada penyelenggara pemilu. Tiga pokok ini yang ikut dalam artian betul, dalam proses mengawal itu. demokrasi ini sendiri Ya. sebenarnya. Ya. Kalau semua elemen ya dalam kegiatan pemilu itu ya itu bekerja secara fair ya, maka tentu tidak akan ada kekecewaan yang muncul di kemudian hari begitu. Jadi semuanya ya harus melaksanakan tugas dengan objektif, dengan baik ya. Baik itu peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilunya ya. Kalau semuanya bisa menjaga integritas masing-masing ya, maka kekecewaan atau akumulasi kekecewaan pasca pemilu itu tentu bisa diminimalisir gitu ya. Karena tidak ada cara untuk menjaga stabilitas politik
lebih daripada kita melaksanakan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi aman ya Mas, apabila Aman. sudah semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan tahapan, semuanya menjaga supaya fair play, dan masyarakat Jember ini terutama masyarakat kita sendiri ini banyak saudara, banyak teman, ya juga banyak hubungan relasi pecah gara-gara kontestasi politik. Tapi yang jelas demokrasi ini sebenarnya kalau menurut Mas Anies sendiri untuk masa depan ini ya sesuai dengan pokok tema kita pada hari ini. Demokrasi ini dipilih sebagai sebuah kata kunci di sini pada saat pelaksanaan kontestasi politik ke depan. Tetapi yang ingin saya tanyakan Mas, tema ini memang belum pernah tersentuh masa depan. Ini bukan sebuah prediksi, tetapi Mas Anies sendiri mungkin melihat kenyataan yang sekarang ini, jadi bisa melihat runtutan peristiwa ini sehingga ke depan nantinya menjadi apa demokrasi Jember, tentunya contoh-contoh sekarang ini yang mungkin menjadikan referensi Mas Anies seperti apa? Ya, jadi kita berbicara tentang masa depan demokrasi itu sebetulnya bukan berbicara tentang masa depan pemilu saja, tapi berbicara tentang masa depan pembangunan, berbicara tentang masa depan peradaban, berbicara tentang masa depan budaya. Ya. Menyangkut tiga hal ini ya. Jadi semua aspek bisa lebih ya Mas Anies ya. Ya, jadi semua aspek kehidupan masyarakat itu tentu ada kaitannya ya, terintegrasi. Kalau kita berbicara pemilu ya, itu kan kita berbicara tentang sirkulasi elit ya. Karena ini berbicara proses pemilihan. Yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah pemimpin, yang dipilih adalah elit ya. Sehingga pemilu itu adalah sirkulasi elit ya. Ketika kita berbicara sirkulasi elit, berarti kita berbicara tentang masa depan pembangunan. Nah, pembangunan itu bisa pembangunan sumber daya manusia, bisa pembangunan sumber daya alam, dan seterusnya. Jadi banyak faktor ya Mas Anies yang sebenarnya dari demokrasi ini kita bangun untuk tujuan yang lebih luas lagi. Oke Mas Anies, kita akan lanjutkan nanti ini tema bahasan seperti apa memilih temanya dan kenapa kok memilih tema ini barusan sudah dijelaskan sama Mas Anies. Begitu kompleksnya sebenarnya demokrasi ini. Pemirsa Jember 1 TV jangan kemana-mana, masih tetap dalam program Ngobrol Bareng Ahmad Anies. Sesaat lagi segera akan kembali.